Wakil Ketua Umum DPR Sufmi Dasko Ahmad perjuangkan keinginan buruh revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penyelundupan ratusan satwa endemik Papua. Persiapan perayaan Imlek di Serambi, Mekah. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Wakil Ketua Umum DPR RI Sufmi Dasko Ahmad perjuangkan keinginan buruh terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Sufmi Dasko Ahmad, undang-undang ini nantinya akan memberi perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Ahmad, hidup Prof. Dasko! Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di Jakarta. Satu! Dengan dipukulnya gong, Dasko menekankan pentingnya keadilan dalam perumusan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang sedang dikerjakan adalah mewujudkan membentuk sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua. Undang-undang ini nantinya akan memberi perlindungan sosial bagi tenaga kerja sekaligus bimbingan tidak langsung bagi bertumbuhnya industri. DPR RI menargetkan pembahasan UU Ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Wakil Ketua yang baru undang itu akan dibicarakan baik DPR, Serikat Pekerja ya. Pak Dasko, yang tadi penting saya katakan tadi kan Pak Dasko bilang bahwasanya rancangan undang-undang ketenagakerjaan sudah masuk ke DPR dan ini harapannya juga berkeadilan untuk buruh. Iya, keadilan untuk semua. Jadi bukan cuma buruh tapi usaha juga dan semua yang Lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan untuk memastikan supaya pemerintah dan DPR menyegerakan terbitnya undang-undang tersebut. Tapi sedikit Prof, saya ingin menyampaikan, mungkin banyak dari teman-teman buruh yang nggak curiga sama DPR ini. Curiga sama DPR kira-kira barang ini bagus atau gimana jadinya gitu, karena ada trauma. Tapi Dasko berharap perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat didialogkan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, agar DPR, serikat pekerja, dan pengusaha dapat saling percaya dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam proses perumusan undang-undang tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir tangki air kembali menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di jalur Poros Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis kemarin. Korban saat ini telah dievakuasi ke Jayapura guna penanganan medis. Seorang sopir tangki air menjadi korban penembakan KKB di jalur Poros Dekai menuju Logpon, Kabupaten Yahukimo. Korban yang bersama rekannya ditembak ketika akan mengantar air bersih kepada warga di Lobgon, namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka ditembak dari arah hutan. Akibat penembakan tersebut, sopir tangki air terkena tembakan di bagian punggung. Rekan korban pada saat itu langsung berusaha untuk menghubungi aparat untuk meminta pertolongan. Aparat dari Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan di TKP dan mengevakuasi korban. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan kejadian terjadi ketika sopir tangki air bersama rekannya hendak mengantar air ke Lobgon, namun dalam perjalanan ditembak oleh KKB. Telah terjadi penembakan di jalur poros dari DKI menuju Lobgon. Korban ini adalah sedang membawa
kendaraan truk tangki air, yang mana tadinya fungsinya ini adalah air bersih untuk suplai masyarakat yang ada di Lokpon. Namun di tengah jalan ditembaki oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka tembak di punggung sebelah kiri. Terus korban berusaha menyelamatkan diri dengan melanjutkan perjalanan sampai ke Lokpon. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura guna penanganan medis lebih lanjut. Warga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati ketika melintas daerah tersebut karena jalur poros Lobgon merupakan basis KKB yang sering melintas. Dari Papua, jurnalis Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, dalam operasi Pekat Jaya 2026 yang berlangsung selama 15 hari lamanya, Polda Metro Jaya telah menangkap 937 pelaku kriminal. Tak hanya itu, operasi Pekat lebih berfokus juga pada tindakan aksi tawuran yang meresahkan masyarakat. Diulangi, sasaran operasi. Polda Metro Jaya telah menangkap 937 pelaku kriminal selama operasi Pekat Jaya 2026 yang dilaksanakan selama 15 hari mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026. Adapun operasi Pekat Jaya 2026 ini menyasar pada tindakan tawuran, geng motor, premanisme, peredaran miras, obat terlarang, petasan, balap liar, hingga kejahatan jalanan. Dari 937 orang yang ditangkap, pihak kepolisian, 487 orang diantaranya telah dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum dan 450 orang lainnya dilakukan pembinaan. Di samping itu, barang haram narkotika juga turut diamankan polisi berupa 11.000 lebih gram sabu, 40.000 lebih gram ganja, serbuk ekstasi, dan uang tunai sebesar Rp23.683.000. Aksi tawuran ya, karena kami fokus pada aksi tawuran yang terjadi selama kegiatan operasi Pekat ini. Jadi untuk aksi tawuran selama tahun kemarin dengan saat sekarang ini terjadi suatu penurunan yang cukup tinggi sebenarnya. Ya, dari data yang ada tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 60, tapi untuk saat sekarang ini 35, hampir setengah itu bisa kita turunkan. Tapi terkait dengan pengungkapan senjata tajam, terkait dengan miras, terkait dengan obat-obatan yang menjadi penyebab aksi tawuran itu terjadi peningkatan yang cukup. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk membuat wilayah Jakarta aman, zero dari tawuran, pelaksanaan penegakan hukum dan upaya preventif dan represif yang tegas. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kejar-kejaran dengan polisi, mobil kurir narkoba terperosok ke saluran air di Jalan Lintas Sumatera Sembawa, Sumatera Selatan. Dalam pengejaran ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 4 pelaku dengan barang bukti 30 kg sabu senilai 54 miliar rupiah. Ini jangan tempel, kejar aja. Tadi kita kawan. Aksi pengejaran yang dilakukan petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri terjadi di Jalan Lintas Sumatera Sembawa, Sumatera Selatan. Tembakan peringatan aparat kepolisian bahkan sempat dihiraukan para pelaku. Aksi pengejaran ini terhenti setelah mobil yang dikendarai pelaku terperosok ke dalam saluran air di depan stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Rejodadi, Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saat digeledah, polisi menemukan 30 kg narkotika jenis sabu terbungkus teh Cina senilai 54 miliar rupiah. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 4 pelaku yang seluruhnya merupakan kurir narkotika jaringan Riau. Kami dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu jaringan Riau, Sumatera Selatan.
Dalam pengungkapan tersebut, kami mengamankan 4 tersangka dan barang bukti berupa 30 paket besar sabu dengan berat bruto sekitar 30 kg. Nilai barang bukti diperkirakan mencapai 54 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 150.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Seluruh narkotika ini rencananya akan dikirimkan ke wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial N telah melakukan pengiriman sebanyak 7 kali sejak Februari tahun 2025 dengan upah berkisar antara 6,5 hingga 9 juta rupiah untuk sekali pengantaran. Selain itu, keempat kurir ini diperintah oleh seorang residivis narkotika berinisial A yang kini tengah dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Desa adat Penglipuran di Kabupaten Bangli kembali menjadi sorotan dunia karena keberhasilannya menjaga tradisi leluhur di tengah modernisasi. Desa yang memegang teguh filosofi Trihita Karana ini tidak hanya menjanjikan keindahan arsitektur khas Bali, tetapi juga komitmen nyata dalam melestarikan hutan bambu sebagai warisan sejarah masyarakatnya. Mengenal lebih dekat Desa Penglipuran diyakini berasal dari masyarakat Desa Bayung Gede yang dahulu menjadi ahli adat dan pertahanan Kerajaan Bangli. Memiliki 2 makna nama, yakni sebagai tempat mengingat leluhur atau tempat penghiburan raja. Desa ini tetap mempertahankan tata ruang konsep Trimandala. Pembagian zona suci hingga zona pemukiman tersusun rapi mengikuti orientasi spiritual Gunung Agung. Keunikan lain terletak pada ketaatan sosial masyarakatnya, terutama dalam hal pernikahan. Desa Penglipuran sangat melarang praktik poligami, di mana pelanggannya akan dikucilkan ke sebuah tempat bernama Karang Memadu. Selain itu, warga juga wajib menjalankan 3 tingkatan ibadah di pura, mulai dari lingkup keluarga, kayangan 3 di desa, hingga pura regional seperti Pura Gehen. Dari sisi lingkungan, desa ini memiliki hutan bambu seluas 37,7 hektar yang menjadi jantung kehidupan warga. Bambu tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ekosistem, tetapi juga menjadi bahan utama konstruksi bangunan tradisional seperti pawon dan balai sakenem. Atas upaya konservasi ini, pemerintah Indonesia bahkan telah menganugerahkan penghargaan Kalpataru sejak tahun 1995. Secara administratif, pemerintahan desa dijalankan oleh lembaga prajuru yang terdiri dari Kancaroras sebagai legislatif dan Kelihan Adat sebagai eksekutif. Dengan populasi mencapai 980 jiwa, Penglipuran berhasil membuktikan bahwa pariwisata dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya. Kini desa di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini tetap menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Aparat gabungan berhasil gagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor satwa endemik Papua. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor satwa endemik Papua dari atas kapal Pelni. Satwa terdiri kanguru, kuskus, ular, dan biawak tersebut hendak diselundupkan ke Surabaya, Jawa Timur. Petugas juga berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku. Petugas gabungan dari Polairut, Polda Maluku Utara, TNI AL, karantina bersama BKSDA Maluku, Rabu siang berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ekor satwa endemik asal Papua. Petugas langsung menyita barang bukti satwa tersebut dari atas kapal Sinabung saat bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan sekuriti kapal Pelni tentang adanya sejumlah satwa endemik di salah satu dek kapal. Petugas langsung mengamankan 2 orang pelaku.
Mirisnya, beberapa satwa yang dilindungi ini kondisinya memprihatinkan, beberapa ekor bahkan telah mati. Satwa-satwa ini berasal dari Manokwari dan hendak dibawa ke Surabaya, Jawa Timur oleh 2 orang tersebut. Masih awal kami dapat dari rekan-rekan BKSDA yang sudah dapat informasi dari security yang ada di kapal ini. Makanya informasi dari BKSDA ditindaklanjuti kepada aslinya juga ada dari Angkatan Laut, juga ada dari karantina, juga teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi setelah diamankan, ternyata betul diamankan berapa satwa yang endemiknya ada di Papua. Ada 4 jenis satwa endemik Papua yang hendak diperjualbelikan tersebut. Di antaranya 15 ekor kangguru Papua dan 6 ekor kuskus putih Papua. Kemudian 82 ekor ular yang dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral, serta 10 ekor biawak. Satwa-satwa ini pun langsung diamankan ke kantor BKSDS Maluku, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ternate. Kangguru Papua, terus ada 82 ekor ular, terus ada 6 apa 8 ya, ada 6 ekor kuskus, kemudian satu lagi yang biawak ada sekitar 10. Satwa-satwa yang dilindungi ini akan menjalani masa rehabilitasi dan akan ditranslokasi ke daerah asal, untuk kemudian dilepas liar kembali ke habitat aslinya. Penggagalan ini menambah daftar kasus perdagangan ilegal satwa liar yang masih marak terjadi, khususnya terhadap satwa endemik Papua yang memiliki nilai konservasi tinggi dan dilindungi undang-undang. Aparat memastikan akan terus memperketat pengawasan jalur transportasi laut guna menekan praktik penyelundupan satwa liar ke luar daerah maupun luar negeri. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sebuah toko perhiasan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat disegel petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Penyegelan dilakukan menyusul adanya dugaan barang-barang high value goods alias bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang. Petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Rabu sore merazia sebuah toko perhiasan di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul adanya dugaan barang-barang high value goods atau barang bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang masuk ke Indonesia. Aktivitas jual beli perhiasan di toko ini seketika terhenti. Para pegawai diminta untuk mengemasi semua perhiasan untuk nantinya dibawa petugas untuk diperiksa. Kepala Seksi Penindakan 2 Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Krisyanto menjelaskan, razia digelar demi menegakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan terhadap barang impor yang tidak dilengkapi surat pemberitahuan masuk ke Indonesia. Jika dari hasil pemeriksaan nanti ditemukan adanya barang bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan, maka pemilik toko akan dikenakan sanksi denda sebesar 1.000 kali lipat dari nilai barang atau kurungan penjara selama 2 tahun. Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kebetulan kami duga, sekali lagi kami tekankan kami duga, terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan pada pemberitahuan impor barang. Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan kegiatan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba untuk memperoleh data barang-barang yang ada di store mereka, di outlet mereka. Untuk kemudian kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia. Nggak bakal disegel, Mbak? Nggak tahu. Mbak, terus kerjaannya gimana, Mbak? Meski belum dipastikan adanya barang berharga yang melanggar kepabeanan, namun petugas tetap melakukan penyegelan toko selama proses penyelidikan berjalan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, viral di media sosial, seorang wanita penghuni kos dianiaya seorang pria yang diduga pasangannya di sebuah indekos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, korban dikabarkan mengalami luka-luka. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pertengkaran antara seorang wanita dan pria yang diduga sepasang kekasih di dalam kamar kos Jalan Gunung Sahari 11, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terekam jelas saat si pria masuk ke dalam kamar dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Adu mulut seketika berlanjut pada penganiayaan yang dilakukan pria kepada wanita pasangannya itu. Keributan baru berhenti setelah ada penghuni lain yang menghampiri kamar korban, di mana pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Aksi dugaan penganiayaan ini terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana korban maupun pelaku tak menyadari adanya kamera yang mengarah ke pintu kamar yang dalam kondisi terbuka. Selain mengalami luka-luka, korban juga dikabarkan kehilangan ponsel dan kartu ATM karena telah dibawa pelaku. Dari keterangan penjaga indekos, korban telah membuat laporan resmi ke polisi. Korban juga saat ini telah pindah dari indekos tersebut dan belum diketahui keberadaannya. Video yang diunggah di media sosial ini mendadak viral dan memancing reaksi para netizen. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah karya tari kelompok bertema Beauty of Ruai kini hadir sebagai upaya melestarikan legenda dan keberadaan burung ruai yang hampir punah di Kalimantan Barat. Ide karya ini berpijak pada kisah putri bungsu yang berubah menjadi burung ruai dengan menampilkan estetika, keindahan, dan kecantikan dalam setiap geraknya. Tari Ruai merupakan sebuah penggarapan tari kelompok yang mengusung konsep dasar keindahan dan kecantikan. Makna tersebut diambil dari kata beauty yang dalam estetika diartikan sebagai keadaan yang elok dan enak dipandang. Ide penciptaan tari ini muncul dari ketertarikan penata tari terhadap legenda lokal putri bungsu. Dalam cerita rakyat Kalimantan Barat, sang putri dikisahkan berubah wujud menjadi seekor burung ruai yang memiliki bulu dan penampilan yang sangat menawan. Proses pencarian gerak dalam tari ini menggunakan pijakan dasar motif gerak tradisi Dayak seperti gerak kenyalang dan ngajak. Koreografi ini akan disajikan oleh 8 orang penari wanita di atas panggung proscenium. Selain sebagai sarana seni, karya ini juga menjadi media kampanye untuk menjaga kelestarian burung ruai yang saat ini statusnya hampir punah. Melalui gerakan yang indah, diharapkan masyarakat kembali peduli terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemirsa, sambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, sejumlah pengurus serta umat Vihara Dharma Bakti Banda Aceh melakukan persiapan penyambutan. Sejak pagi hari, area dalam dan luar vihara telah mulai dibersihkan, termasuk area vihara Rumpang Dewa dan sarana penghormatan. Jelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang jatuh pada 17 Februari 2026, para pengurus serta umat Vihara Dharma Bakti yang berlokasi di Peunayong, Kota Banda Aceh telah memulai sejumlah persiapan. Pasca melaksanakan ibadah, beberapa petugas tampak mulai membersihkan area vihara, Rumpang Dewa, serta sarana penghormatan. Namun perayaan Imlek di ujung Sumatera kali ini tampak berbeda. Pihak wihara memutuskan untuk merayakan Imlek dengan sederhana sebagai wujud simpati kepada para korban bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh beberapa waktu lalu. Menurut Fajar Saputra, Ketua Pengurus Wihara Dharma Bakti, Imlek tahun ini tetap disambut dengan sukacita dan sederhana. Sebelumnya kita menjelang Imlek itu pasti ada kegiatan bersih wihara, bersih-bersihkan Rumpang Dewa,
supaya Imlek ini semuanya bersih, terang seperti tahun sebelumnya. Kita semuanya merayakan sukacita, cuman ya tahun ini ada sedikit perbedaan karena kita semua juga tahu bahwasanya kita di Aceh ini sedang ada bencana, jadi kita juga menyesuaikan perayaan Imlek tahun ini tidak dengan berpura-pura. Nah, keadaan normal kita kan ada misalnya perjamuan makan, ada acara hiburan, kesenian, menyanyi, tampilan kesenian lah, kesenian tradisional. Tapi tahun ini karena kondisi bencana itu semua kita tiadakan. Kita cuma datang beribadah selesai. Sedangkan menurut Joni, salah satu umat vihara menyampaikan bahwa perayaan Imlek di Aceh selalu meriah dan nyaman. Siapannya sih ya, yang pertama kan untuk di rumah ya. Kita udah bersih-bersih, persiapan untuk menjelang Imlek, dan di wihara juga kita udah persiapan untuk menjelang Imlek. Selama sejauh ini sih ya, kalau untuk Imlek di Aceh sendiri termasuk rame ya, meriah, nyaman. Selama Imlek nggak ada masalah. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, masih terkait Imlek pemirsa, lalu bagaimana kesiapan transportasi jelang Imlek dan libur bersama awal Ramadan? Informasi selengkapnya dalam dialog interaktif usai jeda. Ya, pemirsa, menjelang libur tahun baru Imlek 2026, pengelola terminal mulai melakukan pemeriksaan keselamatan armada bus antar kota, antar provinsi atau AKAP guna memastikan keamanan dan kelayakan angkutan umum bagi masyarakat. Selain kesiapan armada, lonjakan jumlah penumpang juga diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan mengingat libur nasional Imlek 2026 juga berdekatan dengan libur awal Ramadan. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan, kita sudah terhubung dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan, Bapak Revi Zulkarnain. Halo, selamat malam Pak Revi. Ya, selamat malam Mbak Ulan. Oke, baik Pak Revi, senang sekali dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Berita Nasional Malam. Pak Revi, langsung saja nih Pak, bagaimana nih Pak kesiapan Terminal Kampung Rambutan dalam menghadapi arus penumpang menjelang libur Imlek 2026 yang pada tahun ini juga berdekatan ya Pak dengan libur awal Ramadan? Ya, baik. Jadi di Terminal Bus Kampung Rambutan dalam rangka menyambut liburan Imlek dan menjelang awal Ramadan pada tahun 2026 ini, kami Terminal Bus Kampung Rambutan, terutama di Subterminal Kampung Rambutan, sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, yaitu pertama adalah dengan melakukan pengecekan ramcek kendaraan bus yang akan diberangkatkan, supaya dipastikan semua bis AKAP yang berangkat dari Terminal Bus Kampung Rambutan itu dalam kondisi layak jalan sehingga tidak membahayakan keselamatan dari para penumpang yang diangkut. Kita dalam libur Imlek 2026 dan awal bulan Ramadan tahun 2026 ini, kita menyiapkan segala sesuatunya dengan melakukan kegiatan. Pertama adalah melakukan ramcek ya, ramcek atau pengujian kendaraan bis yang akan diberangkatkan supaya dipastikan semua bis yang berangkat itu dalam kondisi layak jalan dan terpenuhi semua aspek keselamatan, baik itu aspek utama, sistem roda, sistem kemudi, kemudian sistem lampu itu bekerja dengan baik sehingga tidak mengurangi dari aspek-aspek keselamatan sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang. Dan juga kita periksa juga adalah sistem penunjangnya. Nah, sistem penunjang di sini seperti contoh adalah seperti kotak obat, dongkrak, alat pemukul kaca dalam keadaan darurat. Itu kita periksa supaya dipastikan juga sistem penunjangnya juga ada. Tapi yang perlu diketahui bahwa sistem penunjang ini tidak langsung menyangkut aspek keselamatan. Dia hanya sebagai pelengkap di dalam kendaraan apabila dalam keadaan darurat. Nah, selain melakukan pemeriksaan kelayakan jalan bus yang akan berangkat, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan dari pengemudi supaya dipastikan pengemudi yang mengemudikan kendaraan bus tersebut
dalam kondisi sehat sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang yang diangkut. Nah, kita periksa di situ seperti urinnya, supaya dipastikan tidak terpapar narkoba, kemudian juga kesehatannya seperti tes gula darah, kemudian tensi darahnya kita periksa supaya pengemudi tersebut dipastikan dalam keadaan sehat. Untuk pengujian kendaraan bermotor tersebut tadi kita bekerja sama dengan pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadung DKI Jakarta. Kemudian untuk pengujian tes urin dan kesehatan pengemudi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Badan Narkotika Provinsi DKI, kemudian juga Sudin Kesehatan Jakarta Timur dan Puskesmas Jakarta Timur. Selain itu juga kita menyiapkan sarana prasarana di terminal seperti menyiapkan ruang tunggu, ya, menambah kursi-kursi supaya kapasitas penumpang yang menunggu sambil menunggu bus tiba atau bus berangkat, mereka bisa beristirahat dengan nyaman di Terminal Kampung Rambutan begitu. Oke, jadi sudah ada koordinasi dengan berbagai pihak ya, Pak Revi, dan juga persiapan di terminalnya sendiri. Pak Revi, mengingat saat ini masih dalam musim hujan ya Pak ya, apakah ada perhatian khusus pada bagian tertentu kendaraan seperti mungkin sistem pengereman, kondisi ban, maupun kelengkapan lampu dan wiper begitu Pak? Iya betul. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, dari pengujian kendaraan bermotor atau pada pengujian ramcek, itu hal-hal yang menyangkut aspek keselamatan itu tidak ada toleransi, ya. Karena dia menyangkut langsung kepada aspek keselamatan kepada penumpang yang diangkut. Seperti contohnya sistem rem. Sistem rem ini kan memang sangat utama sekali ya. Itu tidak boleh remnya itu rusak atau tidak berfungsi karena akan membahayakan keselamatan penumpang. Nah, itu akan kita cek apabila ditemukan bus yang tidak layak jalan atau remnya tidak berfungsi sama sekali atau mungkin agak tersendat atau bagaimana, itu kendaraannya kita stop dulu Mbak. Jadi kita ada dua alternatif. Apabila dia bisa langsung perbaiki di tempat, kita suruh perbaiki di tempat. Tapi apabila dia harus ke bengkel dulu, berarti kita stop operasi, dia harus keluar dulu dari terminal, dia perbaiki dulu, baru dia boleh kembali lagi ke terminal untuk mengangkut penumpang. Jadi intinya, yang menyangkut aspek keselamatan seperti sistem rem, sistem lampu, nah seperti itu kan ada wiper kaca, itu kan harus juga menyala karena kan saat hujan tuh sangat berguna sekali, sangat penting untuk pandangan dari pengemudi. Kemudian lampu, kemudian roda, ban itu tidak boleh ada yang gundul ya. Jadi dia harus benar-benar bagus, kemudian juga lampunya harus menyala terang, kemudian semuanya lampu itu berfungsi semua. Jadi lampu depan, lampu belakang, kemudian sen, kemudian dia harus berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada toleransi untuk hal-hal yang menyangkut aspek keselamatan tersebut, gitu Mbak. Oke, baik, sudah cukup tegas berarti ya langkah yang dilakukan oleh pihak terminal terkait kendaraan atau bus yang tidak layak jalan begitu ya Pak Revi ya? Ya, Mbak. Baik. Pak Revi, selanjutnya untuk mengantisipasi lonjakan saat libur Imlek 2026 juga libur awal Ramadan yang berdekatan dan bisa dibilang ini panjang begitu ya Pak Revi ya liburnya. Berapa jumlah armada bus yang disiapkan di Terminal Kampung Rambutan dan kemudian apakah ada penambahan dibandingkan dengan hari biasa? Ya, jadi pada saat ini kita belum mengeluarkan untuk bis bantuan, namun untuk armada yang setiap hari beroperasi itu diperkirakan cuma 282 bus dengan jurusan itu Sumatera dan Jawa, termasuk juga Nusa Tenggara Barat dan Bali. Kalau untuk Sumatera itu adalah Lampung, kemudian Bengkulu, Palembang, Jambi, Padang, Pekanbaru, Medan, dan Aceh. Untuk Jawa itu adalah Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, apabila nanti terjadi lonjakan penumpang yang tidak mendapat tiket atau bisnya sudah penuh, maka kita akan menyiapkan bis bantuan. Yang mana bis bantuan itu, pertama kita harus cek dulu kondisi kelaikan jalan busnya. Kita periksa dulu
apakah bis tersebut layak untuk digunakan atau tidak. Kalau bisa dinyatakan lulus uji, baru kita memperbolehkan untuk digunakan sebagai bis bantuan. Nah, terus kemudian untuk bis tersebut itu disiapkan oleh perusahaan otobus, ya. Perusahaan otobus nanti menyiapkan, kemudian diserahkan kepada kita untuk kita cek. Setelah kita nyatakan lulus uji, baru diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Dan juga saya informasikan kepada para penumpang, memang pada saat biasanya libur panjang atau long weekend, itu memang terjadi peningkatan pembelian tiket secara online ya. Terutama untuk tujuan favorit ya, seperti Padang, Palembang. Kemudian kalau untuk Jawa itu adalah Yogyakarta, kemudian Cilacap, kemudian Jawa Timur seperti Malang. Itu memang lonjakannya cukup signifikan untuk tujuan tersebut. Tapi jangan khawatir, kepada penumpang yang tidak mendapatkan tiket secara online, maka bisa datang ke terminal. Nanti kita akan menyiapkan bis bantuan, tapi dengan berbeda secara goso, langsung ke tempat ya, gitu. On the spot begitu ya Pak ya? Ya, on the spot, supaya dipastikan penumpang datang bisa mendapatkan tiket, dan juga perusahaan otobus bisa menyiapkan bis bantuannya di terminal begitu. Oke, baik. Jadi sudah ada antisipasi ya Pak ya. Tapi Pak, jika berkaca pada periode sebelumnya, biasanya peningkatan jumlah penumpang ini mencapai berapa persen? Dan bagaimana prediksi Pak Revi sendiri untuk Imlek tahun ini yang juga berdekatan dengan libur awal puasa Pak? Ya, memang kalau libur long weekend seperti ini kan ada gabungan liburnya ya, libur akhir pekan, Imlek, libur sebelum puasa, Ramadan puasa, atau istilahnya munggahan ya kalau bahasa ininya ya. Ya, betul, bahasa Jawa ya. Nah, bahasa Jawanya ya. Jadi memang kemungkinan ada peningkatan penumpang yang cukup signifikan. Nah, maka biasanya tapi sih kalau untuk liburan panjang long weekend ini, biasanya hanya jumlah penumpang di dalam kendaraan yang bertambah biasanya ya. Kecuali pada saat angkutan lebaran, itu memang perlu menambah unit bus kendaraan, karena memang lonjakan penumpangnya sangat cukup signifikan sekali, karena bisa mencapai biasanya bahkan bisa 2000% lah gitu daripada hari-hari biasa ya. Nah, karena misalnya hari biasa itu bisa cuma berapa ratus ya, biasa dia ribuan tuh Mbak biasanya pada saat Lebaran ya. Tapi kalau untuk weekend saat ini, karena mungkin masih banyak juga moda transportasi lain yang digunakan, untuk bis biasanya dia akan bisa berkisar antara 100 sampai 150%, bisa mencapai juga 200% untuk peningkatannya begitu daripada hari biasa. Ya. Jadi bisa dibilang pada libur Imlek tahun ini memang sudah ada peningkatan ya, terutama pada hari Jumat ini ya Pak ya. Mungkin ini termasuk puncaknya atau masih akan ada di hari Minggu puncaknya Pak Revi? Ya, puncak kalau arus saya mudiknya dari sore hari ini ya, tadi pukul 16.00, saya lihat penumpang sudah mulai berdatangan, mungkin karena hari ini hari terakhir bekerja ya. Jadi saya lihat sudah ada peningkatan penumpang yang tiba. Kalau dilihat tadi tiket itu kebanyakan adalah tujuan Jawa Tengah. Jawa Tengah ini terutama jurusan itu adalah Wonosobo, kemudian Cilacap, kemudian Purwokerto dan Pekalongan dan Tegal. Dan sebenarnya juga ada tujuan Jawa Barat itu seperti Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banjarsari begitu Mbak. Oke, ini mereka yang sudah memesan tiket ini biasanya dari H-min berapa Pak? Ataukah mungkin juga sekalian dengan tiket baliknya atau bagaimana Pak Revi biasanya? Ya, kalau untuk yang tujuan favorit ya seperti Yogyakarta, Malang, biasanya mereka akan membeli tiket itu untuk PP ya, pulang pergi ya. Biasanya begitu karena mereka mungkin takut nanti tidak mendapat tiket balik ya. Tapi untuk yang jarak dekat seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, mereka hanya untuk sekali berangkat, gitu lah. Ketika kembali dia akan membeli tiket kembali ketika dia kembali gitu. Gitu. Kembalinya itu puncak untuk arus baliknya di hari apa Pak kira-kira?
Ya, kalau untuk berangkat itu kan diperkirakan puncaknya hari ini dan besok ya. Hari ini dan besok. Sampai malam hari ini, kemudian besok hari Sabtu, sampai juga dengan malam hari. Nah, ketika kembali nanti kan itu tanggal 17 dari daerahnya. Nah, berarti waktu tiba di Jakarta adalah pada tanggal 18 pagi dini hari. Jadi pada saat hari Rabu dini hari itu tibanya di Jakarta, karena memang semua bis antar kota, antar provinsi, baik tiba di daerah maupun tiba di Jakarta itu pada saat dini hari hingga pagi hari, begitu Mbak. Oke, baik Pak, setelah dengan kesiapan yang sudah dilakukan oleh pihak terminal, mungkin Pak Revi bisa memberikan pesan khusus nih dari pihak terminal kepada para awak dan pengemudi bus ya, terkait kesiapan fisik, teknis kendaraan, serta keselamatan berkendara. Ya, kepada para pengemudi bis akap, ya, terutama yang melayani pengguna jasa transportasi antar kota, antar provinsi di terminal bus Kampung Rambutan, saya harapkan untuk pengemudi itu pertama adalah mengecek kondisi kendaraannya. Apabila merasakan kendaraannya kurang bagus atau rusak atau ada yang harus diperbaiki, kita agar segera melaporkan ke teknisi di perusahaannya atau juga bisa langsung membawa ke bengkel yang sudah bekerja sama dengan perusahaan auto tersebut. Dan juga selain itu, saya harapkan juga pengemudi itu memeriksakan kesehatannya. Terutama di terminal kan sudah disiapkan sarana kesehatan bagi pengemudi seperti pemeriksaan kesehatan gula darah, kemudian pemeriksaan tensi darah dan juga pemeriksaan tes urin. Supaya dipastikan pengemudi itu bisa melayani penumpang dengan baik, bisa selamat sampai ke tempat tujuan, dan tidak ada rintangan apapun di jalan begitu. Dan juga kepada penumpang kami harapkan juga sama agar mengecek juga kesehatannya. Karena saat ini memang musim hujan, sehingga sangat rentan bagi yang akan bepergian jauh. Diharapkan juga membawa obat-obatan yang mungkin bisa membantu ketika di perjalanan. Kemudian juga tetap berhati-hati karena saat ini musim hujan. Juga agar juga menunggunya di tempat-tempat yang lebih nyaman sehingga tidak mengganggu kenyamanan dari penumpang tersebut begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Revi atas informasi dan penjelasannya. Semoga seluruh rangkaian persiapan yang dilakukan ini dapat memastikan perjalanan masyarakat selama libur Imlek 2026 berlangsung aman, nyaman, dan tertib ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Bulan. Ya. Baik, terima kasih Pak Revi. Ya, pemirsa tentunya kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, destinasi wisata alam The Farm Pancawati di Kecamatan Caringin, Bogor menjadi pilihan favorit keluarga untuk mengisi waktu libur. Mengusung konsep edukasi dan rekreasi, tempat ini menyuguhkan udara sejuk dengan berbagai aktivitas seru, mulai dari interaksi satwa hingga wisata adrenalin. Pengunjung yang datang akan disambut dengan berbagai spot foto unik seperti replika helikopter, Icon Love, hingga patung King Kong raksasa dengan latar pemandangan alam yang asri. Tidak hanya itu, fasilitas kolam renang yang luas lengkap dengan perosotan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan anak-anak. Bagi pecinta hewan, area mini zoo di tempat ini memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi langsung, seperti memberi makan rusa, domba, kelinci, hingga melihat koleksi kura-kura sulcata dan iguana. Sementara bagi penyuka tantangan, tersedia fasilitas rafting menyusuri sungai Cisadane sejauh 12 km. Setelah lelah beraktivitas, pengunjung dapat menikmati aneka hidangan di kafe dan restoran yang tersedia, mulai dari ramen hingga kopi khas. Jika ingin bermalam, tersedia berbagai pilihan villa estetik, mulai dari villa kaca, villa segitiga, hingga villa unik berbentuk jamur dan rumah hobbit. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau sebesar Rp15.000, The Farm Pancawati buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore.
Lokasinya yang berada di Jalan Tapos menjadikannya destinasi yang mudah diakses bagi warga Bogor maupun luar kota. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, kawasan wisata alam Ranca Upas Ciwidey kembali menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan yang merindukan suasana alam yang hening dan sejuk. Berdekatan dengan Kawah Putih, lokasi ini menawarkan pengalaman berkemah di blok savana yang menyajikan pemandangan matahari terbit langsung dari depan tenda. Bagi para pengunjung yang ingin menikmati malam di alam terbuka, pihak pengelola maupun vendor lokal telah menyediakan penyewaan tenda dengan harga variatif sesuai kapasitas. Untuk melengkapi suasana dinginnya Ciwidey, tersedia pula penjual kayu bakar untuk api unggun, lampu tenda hingga fasilitas instalasi listrik bagi kenyamanan wisatawan. Tidak hanya sekadar berkemah, Ranca Upas juga dilengkapi berbagai wahana permainan keluarga seperti berkuda, mengelilingi area wisata, sepeda listrik, hingga olahraga memanah. Bagi anak-anak tersedia area playground dan outbound, serta kolam renang air panas yang menjadi daya tarik utama untuk melepas penat. Salah satu ikon yang paling digemari adalah penangkaran rusa, di mana pengunjung bisa berinteraksi dan memberi makan rusa secara langsung. Meski pakan rusa tersedia di lokasi dengan harga terjangkau, wisatawan diimbau untuk tidak membawa makanan dari luar demi menjaga kesehatan satwa di area tersebut. Untuk menikmati seluruh fasilitas ini, harga tiket masuk domestik dibanderol Rp30.000, sedangkan untuk paket camping dikenakan Rp70.000. Bagi Anda yang menginginkan pengalaman mewah, tersedia pula iglo camp di atas danau dengan fasilitas lengkap dan bentuk bangunan yang unik. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Malam kali ini. Saya Rustulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.